Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa ya ma'syaral muslimin, jamaah salat Jumat yang saya hormati dan yang saya muliakan, marilah senantiasa mengingatkan diri kita untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan yang selalu kita lihat, kita rasakan, kita dapatkan. Berbagai macam kebaikan, dari hal yang paling kecilnya sampai yang paling besarnya, dari hal yang terkait dengan keduniawian apalagi yang terkait dengan keagamaan. Tidak ada suatu kebaikan pun melainkan itu hanya atas keutamaan, rahmat dan sayangnya Allah kepada hamba. Termasuk mudahnya kita dengan hadir di masjid yang semoga berberkah ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab terlalu mudah bagi Allah bila menetapkan ada yang walaupun tanpa uzur lalu tidak bisa hadir di masjid untuk mendapatkan rahmatnya. Terlalu mudah bagi Allah untuk menentukan hal seperti itu. Maka ketika kita mendapatkan diri kita dalam kebaikan, mudah-mudahan itu tanda-tanda Allah inginkan rahmatnya untuk kita. Maka bersyukurlah dengan semakin mengagungkan dan memuliakan serta menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, dan semoga semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga kami senantiasa mengingatkan diri kami dan seluruh hadirin untuk memperbanyak salawat serta salam, khususnya hari Jumat,
bagi junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan khutbah yang ringkas kali ini, terkait dengan cinta yang suci, cinta kepada Nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa tidak ada seorang muslim atau muslimah pun yang telah menetapkan dirinya sebagai muslim atau mukmin yang senantiasa mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hampir di setiap keadaan, di setiap salatnya, di setiap dia selesai dari berwudunya, dua kalimat syahadat terucapkan. Salah satunya syahadat, persaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, melainkan pasti ada kecintaan pada dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, pasti. Tapi perbedaannya tentang besar atau kecil, sungguh-sungguh atau tidaknya cintanya seorang hamba kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah yang saya muliakan, cinta kepada Nabi adalah permasalahan yang sungguh sangat besar dalam agama kita. Bahkan termasuk masalah prinsip dalam agama kita. Masalah yang sangat mendasar dalam berislam ini. Cinta kepada Nabi bukan masalah kecil, masalah besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada diri Nabi kita banyak hal yang dengan hal-hal tersebut sangat wajar bila Allah Subhanahu wa taala menetapkan memang layak umat mencintai beliau. Memang harusnya umat mencintai beliau. Di antara hal-hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-128. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana karakter sang nabi terhadap umat. Bagaimana perasaan Nabi kepada umat. Bagaimana keadaan Nabi kepada umat. Dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah tabaraka wa taala berfirman menjelaskan keadaan Nabi terhadap umat. Telah datang kepada kalian seorang utusan yang berasal sama dengan kalian dari jiwa manusia. Yang utusan tersebut, kata Allah, memiliki karakter aziz alaih ma'anitum. Sangat berat yang ia rasakan ketika melihat rasa berat yang ada pada umat. Simpati bahkan empati pada diri beliau terhadap umat luar biasa. Bukan beliau yang mengalami kesulitan itu, bukan beliau yang menjalani kesulitan itu, tapi beliau merasakan kesulitan itu. Ketika beliau melihat adanya kesulitan pada umat, adanya rasa berat pada umat, beliau rasakan itu. Harisun alaikum. Lalu Allah jelaskan karakter selanjutnya bahwa beliau adalah sosok yang sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Dan benar, Allah tabaraka wa taala telah membuktikan hal ini bahwa beliau telah menghabiskan umurnya, pikirannya, tenaganya, darah dan jiwanya untuk kebaikan bagi umat. Tidak ada yang beliau usahakan kecuali agar umat mendapatkan kebaikan.
Lalu di akhir ayat Allah katakan, bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah orang yang terhadap kaum mukminin hanya dengan alasan beriman kepada Allah saja. Kata Allah, beliau adalah sangat sayang, penyantun kepada mereka semua yang beriman. Tanpa memandang suku, bangsa, ada hubungan nasab atau tidak. Selagi dia beriman, maka Rasulullah, kata Allah, sangat sayang kepadanya. Sangat sayang kepadanya. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang bernama Ibnu As radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini suatu hari mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat. Ibnu As mendengar Nabi membaca dua ayat. Ayat yang pertama adalah ayat yang di dalamnya menyebutkan doa sekaligus ungkapan hati Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala tentang umatnya. Ayat yang kedua adalah ayat tentang ungkapan hati Nabiullah Isa alaihissalam tentang umatnya. Ayat yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran min nas wa man ittaba'ani fa innahu minni. Ayat ini ada di Al-Quran surat Ibrahim 36. Di dalam ayat ini Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku, umatku dari menyembah berhala. Kata Nabi Ibrahim berdoa. Lalu Nabiullah Ibrahim curhat, mengungkapkan isi hatinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengatakan, ya Allah, berhala-berhala ini, penyembahan-penyembahan terhadap berhala ini betul-betul telah menyesatkan umat manusia. Ya Allah, barang siapa yang mengikuti ajaranku, dialah umatku, ya Allah. Seakan-akan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam minta agar menyelamatkan umat beliau. Lalu setelah itu Ibnu As mengatakan Rasulullah kemudian membacakan ayat tentang ucapan Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 118. Kata Nabi Isa, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, bila engkau mengazab mereka semua, maka sungguh semua itu adalah hambamu, hakmu sepenuhnya ya Allah. Tapi bila engkau mengampuni mereka, maka engkau maha bijaksana dan maha kuasa. Kata Nabi Isa dalam ayat ini. Seakan-akan Nabiullah Isa mengadukan tentang umatnya kepada Allah. Dan sekaligus minta ampunan untuk umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama konteksnya. Ayat pertama adalah ucapan Nabi Ibrahim mengadukan tentang umat. Ayat yang kedua al-doa Nabi Isa tentang umat. Kata Ibnu As radhiyallahu ta'ala anhu, setelah membaca dua ayat ini, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Sambil berkata, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, bagaimana dengan umatku? Ya Allah, bagaimana dengan umatku?
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Betapa sayangnya Nabi kita kepada umat. Alaihi afdhalus salati wassalam. Sebegitu mengkhawatirkan bagi beliau umat ini. Dan ini adalah bukti sayangnya beliau kepada umat. Betapa besarnya Nabi SAW itu sayang kepada umat. Kepada, mudah-mudahan kita termasuk, mereka-mereka yang belum pernah sekalipun berjumpa dengan beliau, beliau merindukannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengungkapkan ini, mengungkapkan kerinduan beliau. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wadidtu anni laqitu ikhwani." Aku sangat ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Maka kalimat ini didengar oleh sahabat beliau yang ada di sekitar. Para sahabat pun heran. Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanik. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini sudah menjadi ikhwanmu, saudaramu? Siapa lagi yang kau inginkan? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Ikhwan, yang aku inginkan dan aku sangat rindu ingin berjumpa dengannya adalah mereka yang lam yarani wa amanu bi. Mereka-mereka yang belum pernah berjumpa denganku, tapi mereka-mereka beriman terhadapku. Mereka-mereka yang belum pernah melihatku, tapi beriman kepadaku. Yang belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi beriman kepada beliau. Nabi katakan adalah orang-orang yang sangat beliau rindukan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi marratan wahidah." Beliau pernah berkata, beruntunglah dia yang berjumpa denganku, telah melihat aku dan beriman kepadaku. Beruntunglah dia. Tapi beliau ucapkan kalimat ini cuma sekali. Untuk kalimat setelahnya beliau bersabda, "Wa tuba liman lam yarani wa amanu bi." Dan beruntunglah dia yang belum pernah berjumpa denganku, melihatku, tapi dia beriman kepadaku sab'a marat. Untuk kalimat yang ini beliau ulangi 7 kali. Beruntunglah dia, beruntunglah dia, beruntunglah dia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menggambarkan betapa besarnya cinta Nabi kita kepada umat. Tidak usah ditanya betapa besarnya, udah luar biasa. Cintanya beliau kepada umat, hadirin. Rindunya beliau kepada umat. Sehingga wajarlah bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan cintanya umat kepada beliau sebuah keharusan. Wajarlah bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan ittiba kepada beliau, mengikuti ajaran beliau adalah tolak ukur benarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Dalam firman-Nya Allah firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, bila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Wajar bila Allah Jalla wa'ala menjadikan taatnya kita kepada Rasulullah adalah bukti taatnya kita kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh itu bukti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajar bila Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai tauladan bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang terbaik untuk kalian. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah.
dan sangat wajar, sangat layak memang bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan sejauh mana kita mengikuti beliau, sejauh mana kita ingin meniru beliau, sejauh itu pula bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna berimannya kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai dibandingkan cintanya kepada anak-anaknya, dibandingkan cintanya kepada orang tuanya, bahkan dibandingkan cintanya kita kepada diri kita sendiri. Hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih." Hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman di antara kalian sampai dia bisa menjadikan hawa nafsunya tunduk untuk mengikuti ajaranku. Ini bukan selera, hadirin, tapi ini soal keimanan kita, soal cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai, sekiranya kita bisa menuruni hal ini. Karena betapa banyak di antara kita atau sebagian dari kita yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW karena gak masuk akal, karena gak sesuai selera, karena gak sesuai dengan perasaan. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, lihatlah cinta Nabi tadi. Lihatlah cinta Nabi alaihi salatu wassalam. Betapa besarnya beliau. Dengan tulus dan ikhlasnya beliau mencintai umat, tanpa mempertimbangkan masuk akal nggak masuk akalnya beliau. Hadirin, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahmani wa rahimakumullah, maka tidakkah kita membalas cinta beliau yang suci itu, dan tidakkah kita berusaha membuktikan cinta kita yang benar, tulus lagi ikhlas kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa aqulu qawli wa hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin fatubu ilallahi ayyuhal mu'minun innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasul ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jemaah salat Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, saya yakin insyaallah kita semua sepakat bahwa kita nggak akan pernah bisa, kita nggak akan pernah mau membenarkan yang namanya cinta kalau hanya sebatas pengakuan, tanpa pernah ada pembuktian, apalagi pengorbanan. Kita ketawakan itu, kita akan tertawakan itu. Begitulah kurang lebih, apalagi cinta yang suci ini. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dinukil ucapan ini kepada beliau. Sebagian mengatakan ini ucapan penyair Arab. Dia mengatakan bahwa law kana hubbuka lahu shadiqan la'ata'tahu innal muhibbu liman yuhabbu muti'u. Seandainya cintamu itu benar kepada seseorang, niscaya karena cintamu akan membuat engkau berusaha mengikuti yang kau cintai.
Karena antara yang mencinta dengan yang dicinta itu akan senantiasa beriringan. Kalau hanya pengakuan cinta terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup, ketahuilah jamaah, Abu Thalib adalah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan mungkin secara pembuktian atau secara amalan dan perbuatan yang pernah dilakukan oleh Abu Thalib itu mengalahkan kita. Dari sisi bahwa Abu Thalib pernah membela mati-matian Rasulullah SAW dari gangguan kaum musyrikin. Perbuatan ini telah dibuktikan oleh Abu Thalib. Beliau menghadang orang-orang yang ingin menyakiti ponaan beliau, Nabi besar Muhammad SAW, betul-betul membela karena cintanya beliau dengan sang ponakan ini, Nabi besar Muhammad SAW. Apakah cintanya beliau bermanfaat? Tidak, wallahi tidak. Kenapa? Karena tidak membuat beliau mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka tidak bermanfaat. Oleh karena itulah hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil yang banyak, ayat-ayat, hadis-hadis banyak. Kalau mau disebutkan waktu kurang. Para ulama menyimpulkan bahwa di antara pembuktian syahadat Muhammad Rasulullah kita yang selalu kita ucapkan, sekaligus pembuktian cinta yang benar kita kepada beliau, cukup dengan 4 poin. 4. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, wa la ya'budallaha illa bima syara. 4 poin aja, nggak usah banyak-banyak, sebagai kesimpulan dari sekian banyak dalil. Kalau engkau benar-benar mencintai beliau, 1, benarkan segala ucapan beliau yang sahih telah diriwayatkan dari beliau. Masuk akal nggak masuk akal, suka nggak suka, benar sebagai bukti cinta kita kepada beliau, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, taatlah kepada ajaran beliau. Masuk nggak masuk akal, suka nggak suka, ikutilah ajaran beliau sebagai bukti cintamu pada beliau. Yang ketiga, berusahalah menjauhi apa yang beliau tidak sukai sebagai bukti cinta kepada beliau. Dan yang keempat, jangan pernah beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang telah beliau ajarkan. Bukti cinta kita kepada beliau. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka membuktikan cinta kita kepada beliau bukan dengan cara sesuai dengan yang kita inginkan, enggak, tapi sesuai dengan apa yang telah beliau tuntunkan sebagai bukti atau cara untuk kita membuktikan cinta kita kepada beliau. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan. Dan semoga jamaah semua mengingat hadis ini, lafaznya. Disebutkan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, kata para ulama, mengamalkan, mengajarkan, mendakwakan, bersabar di atas ajaran Nabi, itulah bukti dia cinta padaku. Dan barang siapa yang cinta padaku, niscaya dia bersamaku kelak di dalam surga. Nabi telah menentukan bagaimana cara kita membuktikan cinta kepada beliau. Bukan dengan akal pikiran kita, bukan dengan selera kita, bukan mana enaknya kita dengan kita katakan itulah bukti saya cinta kepada beliau. Enggak, tapi dengan apa yang beliau inginkan sebagai bukti cinta yang tulus, betul-betul ikhlas seseorang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka mari kita meningkatkan
cinta kita kepada beliau, baik secara kuantitas atau secara kualitas. Karena tidak ada yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ba'dallahi, setelah ketetapan dan ketentuan dari Allah, kecuali para nabi yang diutus ke muka bumi. Mereka lah manusia-manusia, dengan sebab mereka umat manusia bisa sampai kepada Allah, bisa sampai ke surganya Allah, bisa mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Tidak ada selain itu. Maka mari benar-benar kita buktikan cinta kita kepada beliau dengan sebenar-benarnya, dikit demi sedikit, sebatas yang kita mampu, tetapi tidak membuktikan cinta sesuai dengan selera masing-masing, sesuai dengan keinginan masing-masing. Tidak. Bukti cinta kita dengan mengikuti beliau. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengampuni, memaafkan segala kelalaian kita, dan semoga Allah memberikan istiqomah untuk kita semua sampai maut menjemput, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina innaka jawadun karim. Allahumma arzuqna mahabbatan li nabiyyika mahabbatan sahiha innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.